Selamat sore, nama saya Chelsea Nata. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat jaringan peer-to-peer dengan menggunakan aplikasi Kisco Packet Tracer. Apa sih Packet Tracer itu? Packet Tracer itu adalah aplikasi di mana kita bisa mensimulasikan cara kerja dari suatu jaringan atau topologi. Aplikasi Packet Tracer ini sering digunakan oleh mahasiswa dan siswa SMK karena biayanya murah dan tidak memerlukan perangkat yang asli. Nah, di dalam aplikasi Packet Tracer ini terdapat menu file, menu edit, menu option, menu view, tools, dan yang lain-lain. Lalu di baris kedua terdapat menu new untuk membuat lembar kerja yang baru, menu open, menu save, menu print, menu copy dan paste, lalu menu undo dan redo, lalu zoom in dan zoom out, dan yang lain-lain. Lalu di baris ketiga terdapat menu select. Menu select ini dipakai untuk mendrag sebuah atribut seperti ini. Kita klik pada menu select, lalu kita klik pada atribut yang ingin kita pindahkan seperti berikut. Lalu yang kedua terdapat menu inspect. Menu inspect ini digunakan untuk menampilkan menu ARP table dan for status summary table. Lalu yang ketiga terdapat menu delete. Menu delete ini dipakai untuk menghapus atribut yang tidak dipakai. Kita klik pada menu delete, lalu kita klik pada atribut yang ingin dihapus. Seperti berikut. Lalu selanjutnya terdapat menu page note. Page note ini adalah menu yang digunakan untuk menulis sebuah catatan. Seperti berikut. Lalu selanjutnya terdapat menu menggambar seperti garis, kotak, lingkaran, dan gambar bebas. Nah, di sini juga kita bisa menentukan warna, tebal dari gambarnya, border, dan lain-lain. Nah, misalnya kalau ada yang nanya, aduh bang, kan saya nggak pernah pakai alat itu untuk mensimulasikannya. Nah, di Packet Tracer ini kita bisa melihat mendapat gambaran dasar pada alat yang akan kita gunakan. Contohnya nih pada PC, kita klik 2 kali. Nah, ini terlihat nih gambaran dasar pada sebuah CPU ya. Seperti di sini ada tempat untuk mencolok headset. Lalu sini ada untuk colok kabelan. Nah, sama untuk selanjutnya laptop. Nah, kita juga bisa mendapat gambar dasar pada laptop. Tempat colok headset, tempat mikrofon, tempat untuk mencolok kabelan. Nah, selanjutnya sini ada tab programming. Tab programming ini itu dipakai untuk mengcoding ya. Jadi selayaknya laptop sungguhan, kita bikin new, kita bikin create, lalu klik. Nah, lalu kita seperti ini. Masih salah codingnya ya. Misalnya kalau udah betul, kita tinggal run saja. Nanti akan keluar outputnya di sini. Nah, lalu di sini tuh apa sih nih bang yang selalu berubah-berubah angkanya? Nah, ini adalah aksis, menunjukkan tempat kita lokasi kita menaruh atribut pada lembar kerja seperti ini. Nah, misalnya nih PC1 ini ada di aksis X582 dan Y286.
Nah, PC 2 ada di aksis X8. Nah, lalu selanjutnya di bawah ini ada menu real time dan menu simulasi. Menu real time ini berdasarkan waktu yang sekarang. Nih, seperti ini contohnya. Nah, lalu menu simulasi ini kita tidak bergantung pada waktu yang sekarang. Nah, bisa dilihat di sini ya, waktunya berhenti. Kalau kita pencet pada real time, waktunya kembali berjalan. Nah, di sini untuk mempercepat waktu dan di sini untuk mengulangnya. Nah, lalu di sini terdapat menu fisikal. Fisikal ini menu untuk menggambarkan suatu jaringan dalam suatu kota atau suatu gedung atau suatu rumah. Contohnya di sini seperti membuat gedung, membuat kontainer baru, membuat bangunan baru, bisa juga membuat kota baru. Nah, ini contohnya ya, kita membuat bangunan. Nah, dalam sebuah bangunan itu bisa terdapat berapa PC. Nah, kalau kita tinggal membuat jaringannya seperti blueprint untuk jaringan peer-to-peer pada sebuah bangunan. Nah, lalu pada menu yang di bawah terdapat device network. Device network itu adalah alat-alat yang berhubungan dengan internet. Nah, dalam device network itu terdapat lagi menu-menu selanjutnya, yaitu router. Router adalah alat yang menyediakan data atau internet. Lalu selanjutnya terdapat hub dan switch. Hub dan switch ini adalah sebuah alat transit jaringan yang dipakai oleh server komputer untuk menghubungkan ke komputer-komputer yang lainnya. Lalu sini terdapat wireless device seperti access point, security, dan WAN emulation. Lalu yang kedua terdapat menu end device. End device ini adalah sebuah alat yang dipakai untuk mengirim atau menerima data. Dalam end device terdapat seperti PC, laptop, dan komputer server. Nah, lalu selanjutnya terdapat menu connection. Menu connection ini terdapat kabel UTP, straight atau cross, kabel fiber, dan kabel koaksial. Nah, lalu di sini terdapat menu untuk menambah atau mendelete skenario untuk mencatat sukses apa tidaknya jaringan peer-to-peer dibuat. Seperti ini. Untuk menambah. Lalu kita akan mendelete-nya. Nah, lalu menu ini digunakan untuk memperluas catatan jaringan berhasil atau tidak. Klik kembali untuk meminimasinya. Nah, saya akan mensimulasikan bagaimana membuat jaringan peer-to-peer pada paket tracer. Nah, pertama kita ke menu end device, lalu pilih device yang ingin dipakai untuk membuat jaringan peer-to-peer. Saya akan menggunakan laptop. Nah, lalu kita ke menu connection untuk membuat koneksinya. Nah, kenapa saya memilih crossover? Karena jaringan peer-to-peer yang akan dibuat menggunakan device yang sama, yaitu laptop ke laptop. Kalau ingin menggunakan kabel straight, harus menggunakan device yang berbeda seperti laptop ke router. Nah, lalu kita klik saja pada laptop pertama. Nah, di sini terdapat 4 menu. Yang pertama adalah RS232. RS232 ini adalah adapter yang dipakai biasanya untuk menghubungkan proyektor ke laptop. Lalu USB 0 dan USB 1. USB 0 dan USB 1 ini dipakai untuk menghubungkan kabel USB seperti kabel keyboard, kabel mouse, atau flash disk. Nah, yang keempat ini adalah Flash Ethernet. Flash Ethernet ini adalah kartu LAN atau kartu untuk menerima kabel UTP untuk membuat jaringan. Maka kita klik pada Flash Ethernet ini. Lalu kita drag kepada laptop kedua.
lalu klik pada Fast Ethernet. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat alamat IP. Kita double klik pada laptop pertama, lalu kita ke menu config. Di menu config ini terdapat display name. Kita bisa mengganti nama atribut sesuai keinginan kita. Saya skip saja. Lalu kita ke menu desktop. Di menu desktop ini terdapat banyak menu. Nah, untuk membuat alamat IP, kita klik pada IP configuration. Nah, lalu kita mengisi IP yang diinginkan. Lalu klik enter. Nanti subnet mask-nya akan terisi sendiri. Kalau sudah, kita keluar, lalu mengulangi langkah yang kita lakukan pada laptop 1 ke laptop kedua. Desktop, IP configuration, lalu isi. Nah, karena titik 10 sudah dipakai pada laptop sebelumnya, kita harus mengisi nomor selanjutnya, yaitu 11. Lalu klik enter, lalu tutup. Nah, untuk mengetahui sukses apa tidaknya dalam membuat jaringan peer-to-peer, kita bisa menggunakan dua metode, yaitu metode pertama adalah mengirimkan simple PDU dan menggunakan command ping. Nah, pertama saya akan menggunakan metode mengirimkan simple PDU. Kita klik pada gambar surat PDU, lalu kita klik pada laptop pertama, lalu klik pada laptop kedua. Nah, di sini bisa terlihat sukses ya. Klik pada menu berikut untuk melihatnya lebih lanjut. Nah, lalu kita coba dengan sebaliknya, dari laptop kedua ke laptop pertama. Sukses juga. Nah, untuk metode kedua menggunakan metode command ping. Kita klik pada laptop pertama, lalu kita ke menu desktop, lalu ke menu command prompt. Nah, di dalam command prompt ini kita ketik ping spasi, lalu alamat IP yang ingin kita ping, yaitu 192, 168, 10 dan 11. Lalu kita klik enter. Nah, di sini terlihat kita berhasil dalam membangun jaringan peer-to-peer. Lalu kita coba sebaliknya. Berhasil juga. Nah, apabila alamat IP yang kita tuju tidak ada, maka akan terjadi request timeout atau RTO seperti contoh berikut. Nah, seperti ini ya, request timeout karena tidak ada jaringan yang terbentuk pada alamat IP yang kita tuju ini. Ya, kiranya itu saja untuk membuat jaringan peer-to-peer dengan menggunakan paket tracer. Bila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.